Kita akan baca dari Matius 9 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 13. Kita akan baca bergantian, saya dengan Bapak Ibu sekalian. Matius, pemungut cukai, mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. 10. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mari sama-sama ayat 13. "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya akan kembali mengulang ayat 12 dan ayat 13. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada pagi hari ini kita akan renungkan bagian yang pertama adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus, keberadaan Tuhan Yesus di muka bumi ini adalah bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya kalau ada orang benar di muka bumi ini, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tetapi justru karena memang tidak ada orang benar di muka bumi ini, dan tidak ada orang yang dapat menjadi benar di muka bumi ini dengan apapun juga, sebab itulah Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini dengan dia berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang-orang sakit. Orang-orang berdosa ini digambarkan sebagai orang-orang yang sakit, di mana mereka membutuhkan penyembuhan, di mana mereka membutuhkan pemulihan. Maka yang pertama yang sangat penting bagi kita semua adalah eksistensi kita, keberadaan kita sebagai gereja, sebagai umat percaya, sebagai sekolah Kristen. Kita harus mengerti bahwa kita dipanggil untuk orang-orang yang sakit ini, untuk orang-orang yang berdosa ini. Artinya kita tidak boleh menjadi takut, tidak boleh menjadi kecewa, tidak boleh menjadi bingung, tidak boleh menjadi putus asa, karena di kelas kita penuh dengan orang-orang yang sakit. Ini bagian yang pertama yang paling penting untuk kita pahami dalam konteks kita sebagai Bapak Ibu Guru. Akan sangat mudah bagi kita, akan sangat menyenangkan kita, akan sangat membuat kita damai di kelas kita kalau di kelas kita dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sakit, tidak dipenuhi dengan orang-orang yang bermasalah, tidak dipenuhi dengan orang-orang yang butuh pertolongan kita, tidak dipenuhi dengan orang-orang yang butuh pastoral care kita. Itu sepertinya akan jadi lebih mudah, maka kita akan mudah fokus untuk mengajarkan materi kita, skill yang akan kita ajarkan. Tetapi pagi hari ini kita mau diingatkan kembali bahwa keberadaan kita adalah justru untuk orang-orang yang demikian. Maka sikap kita adalah seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit ini, terhadap orang-orang yang berdosa ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mari kita sama-sama lihat ayatnya yang ke-10. "Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya." Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang ini adalah Jesus is being there. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus berfellowship dengan mereka. Tuhan Yesus spend time dengan mereka. Ini yang Tuhan Yesus lakukan.
Tuhan Yesus bisa saja meninggalkan mereka karena Tuhan Yesus dikritik orang-orang Farisi supaya dia aman, supaya dia nyaman, dia tidak mau mendengarkan kritikan itu, maka dia bisa saja meninggalkan mereka. But Jesus didn't care about those critics. Jesus knows his mission. Tuhan Yesus tahu akan misinya, maka kritikan yang ada, kritikan yang dia terima, kritikan yang dia dengar doesn't stop him. Tidak menghentikan dia to do his mission, making fellowship with the sinners, bersekutu dengan para pendosa ini, supaya melalui persekutuan itu, seperti Tuhan Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan, mercy, forgiveness, repentance. Dan supaya seperti Tuhan Yesus memanggil Matius dan Matius merespon kepada panggilan Tuhan, that's his mission. Maka kita dalam kedagingan kita sebagai manusia seringkali kita menjadi putus asa, betul, menghadapi anak-anak kita, mereka yang bermasalah, mereka yang membutuhkan perhatian kita khusus. Dan kita sering sekali berkata bahwa saya sudah tidak bisa lagi menangani anak ini. Oke, that's it. Kesabaran ada batasnya. I'm over it. Saya selesai dengan anak ini. I don't care, terserah mau ngapain. Oh ya, ada satu lagi. Saya kirim ke konselor. Terus kemudian, oke, sudah. Mana nih sama konselor juga masih belum apa-apa juga. Kirim ke VP. Dilihat, anak ini enggak perubahannya, udah dikirim ke VP juga, gimana sih? Ini gimana sih VP-nya ini, bener apa enggak sih ini VP-nya nih? Gitu kan. Kita coba naik lagi ya. Kirim ke prinsipal. Loh, udah dikirim ke prinsipal kok masih aja terlambat ya, masih terlambat lagi. Udah skorsing karena terlambat, skorsing lagi karena terlambat lagi. Ini gimana sih ini prinsipalnya? Jangan sampai kita justru menjadi seperti orang Farisi yang mengkritik but do nothing. Orang Farisi do nothing kepada orang-orang ini. Tapi mari kita bersama-sama sebagai satu komunitas yang dipanggil oleh Tuhan to deal with this kind of people in our classes. We need to work together. Kita tidak perlu menjudge satu dengan yang lain. But we need to work together. Why? Because this is not our mission. But this is God's mission that becomes our mission. Amen.